Ikan Napoleon adalah jenis ikan teleos dari kelas Labrida yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Napoleon terkenal di banyak negara karena sebarannya yang cukup luas dan karena itu memiliki banyak nama, baik nama lokal, nama umum, dan nama dagang. Jenis ikan ini pertama kali dideskripsikan oleh Ruppel pada tahun 1835 dengan nama latin Selenius undulatus. Nama umum ikan ini Gianwrais yang diberikan untuk kepentingan perdagangan di pasar dunia. Asal-usul nama Napoleon tersebut lebih dicirikan pada bentuk kepalanya yang besar dan menonjol ke depan. Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warna pun juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan Napoleon. Ikan Napoleon dewasa muda dikenali karena memiliki ciri-ciri spesifik, seperti bibir yang tebal, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambahnya umur, dan gurat di atas serta di bawah mata. Ikan ini juga memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatua. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai, sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas, di lereng terumbu. Secara alami, kepadatan ikan Napoleon tergolong rendah di semua jenis perairan, baik pada perairan yang berstatus tingkat eksploitasi rendah, sedang, atau tinggi maupun pada perairan yang masih alami. Bahkan pada daerah konservasi dan area yang memang menjadi habitat kesukaannya. Telah banyak penelitian tentang populasi dan kepadatan ikan Napoleon yang telah dilakukan di berbagai perairan-perairan tropis di dunia. Namun, metode sampling yang digunakan masih menjadi perdebatan dalam hal keabsahannya sebagai indikator status sebenarnya dari kepadatan populasi ikan Napoleon di alam. Data yang dianggap valid dan mendapat kesepakatan internasional adalah data yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang menggunakan metode underwater visual census. Ikan Napoleon sudah lama dieksploitasi, sedangkan data dan informasi yang tersedia terkait data potensi populasi ikan tersebut tidak didokumentasikan dengan baik. Pemantauan populasi ikan Napoleon kalah cepat dibandingkan dengan laju eksploitasinya. Hal ini disebabkan luasnya wilayah perairan laut yang harus disurvei populasinya dan terbatasnya jumlah tenaga peneliti yang tersedia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret, sehingga data dan informasi tentang potensi Napoleon dapat tersedia sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pemanfaatan berkelanjutan ikan Napoleon di Indonesia. Prosedur standar underwater visual census bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Teknik AUVC ini bukan saja dipandang cocok untuk mengukur kepadatan stok ikan Napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi seperti penyu. Beberapa syarat yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman hayati laut, yaitu yang pertama, DNA mitokondria. DNA mitokondria berada di bagian sel mitokondria mempunyai karakteristik yang pertama laju mutasi yang tinggi, yang kedua diturunkan dari garis ibu, kemudian kandungan gen mtDNA adalah konservatif, untaian pendek mtDNA mewakili sumber informasi filogenetik dan perbedaan spesies. Dan yang kedua ada DNA barcoding. Alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan sekuen DNA dan terdiri dari sekuen pendek DNA yang standar dan mampu membedakan sampai tingkat spesies. Sekuen pendek yang sering digunakan adalah CO1 dan rRNA. Yang ketiga adalah DNA meta barcoding. Alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan kombinasi antara teknologi DNA barcoding serta sequencing DNA. Memungkinkan evaluasi keanekaragaman hayati yang secara cepat dibandingkan dengan penyaringan satu spesimen pada satu waktu. Mampu membedakan spesies dari sampel seperti DNA lingkungan. Kemudian yang terakhir ada environmental DNA. Material genetik yang terlepas dari spesies ke dalam lingkungan abiotik
baik itu tanah, endapan, air, dan lain-lain.